Halo teman-teman, balik lagi di Maput Sabi Channel. Kali ini kita akan mereview satu game portable atau konsol yang gampang dibawa kemana-mana. Dan konsol ini sempat banget hits waktu awal banget pandemi corona. Apa itu? Langsung aja kita bahas Nintendo Switch. Nintendo Switch yang kali ini kita bahas bukan Nintendo Switch yang bisa dilepas kontrolernya, yaitu Nintendo Switch Lite. Switch Lite adalah versi Switch yang kontrolernya nggak bisa dilepas alias built-in. Nintendo Switch Lite diciptakan untuk orang-orang yang suka sama konsol portable. Apa itu Switch yang biasa kurang portable? Bukan. Cuman kalau Switch yang biasa itu lebih besar dan baterainya juga lebih boros. Kalau Switch Lite ini kontrolernya sudah nempel dan ukurannya lebih kecil. Jadi bisa dibawa kemana aja lebih gampang dan daya tahan baterainya lebih irit daripada Switch yang reguler. Dan belum lagi harganya yang juga lebih murah daripada Switch yang reguler. Hal ini dikarenakan karena Nintendo Switch sudah tidak lagi berfokus pada game multiplayer saja, tetapi game yang untuk dimainkan single player seperti RPG open world itu juga sudah ada di Nintendo Switch. Seperti Zelda Breath of the Wild atau Elder Scrolls Skyrim atau The Witcher 3. Itu semua ada di Nintendo Switch. Jadi menurut saya Nintendo Switch Lite diciptakan untuk orang yang emang mau portable dan emang mau main sendiri atau solo player. Dikarenakan Switch yang reguler itu kan kontrolernya bisa dilepas dan bisa dimainkan multiplayer sampai 4 player. Tapi Switch Lite cuma bisa dimainkan oleh satu orang. Didukung dengan bentuk yang lucu dan warna-warna yang eye-catchy, Switch menjadikan konsol ini sebagai konsol gaming yang portable dan juga stylish untuk dibawa kemana-mana. Tidak seperti PlayStation Portable yang kita mainkan dulu. PlayStation Portable cenderung kaku dan berdesain layaknya gaming konsol biasa. Tapi kalau Nintendo Switch, dia juga memikirkan aspek dari segi fashionnya. Nintendo Switch Lite menggunakan dual panel stereo untuk bagian suaranya yang diletakkan di bagian bawah. Dan juga micro SD untuk save gaming dan juga screenshot dan screen record untuk keperluan konten gaming kita. Nintendo Switch Lite juga menggunakan kipas pendingin dan heat pipe untuk mengurangi panas throttling dari GPU yang digunakan di dalam konsol ini. Untuk gamenya sendiri menggunakan kaset berbentuk seperti micro SD namun lebih tebal sedikit. Dan kaset-kaset original ini bisa didapatkan di toko-toko game terdekat dengan harga mulai dari 300 ribuan sampai 700 ribuan. Tergantung dari game yang kita mainkan. Kaset game berbentuk micro SD tersebut dimasukkan ke dalam soket yang tersedia di atas bagian Nintendo Switch. Dan seperti inilah cara mengganti kaset di Nintendo Switch. Sangat mudah bukan? Di sebelah soket untuk mengganti game, terdapat soket untuk jack audio 3,5 mm, yaitu jack audio 3,5 mm yang berukuran standar untuk headset-headset yang ada di pasaran. Untuk menyalakan Nintendo Switch juga sangat mudah, hanya ditekan tombol power saja sekali dan sudah menyala. Dan untuk mematikannya, harus menahan tombol power selama beberapa detik, lalu kita pilih opsi untuk turn off Nintendo Switch-nya. Dan salah satu kelebihan Nintendo Switch adalah ketika kalian bermain game, itu bisa di-save tanpa harus save di dalam gamingnya. Contoh, saat kita memainkan game, kita hanya menekan tombol home, lalu balik ke menu awal, lalu kita klik sekali di bagian tombol power. Berarti nanti switch-nya akan sleep. Nanti habis sleep itu kita tekan lagi, dia nyala lagi, dan kita tinggal continue tadi kita main apa terakhir, kita tinggal klik dan game itu muncul di bagian terakhir kita nge-save. Berbeda dengan PC atau konsol lain yang jika kita mau save, kita save dalam gaming lalu kita matikan konsolnya, lalu pas mau kita lanjut, itu kita nyalakan konsol, lalu kita load game di dalam gamingnya itu sendiri. Kalau ini nggak usah, jadi harus langsung nyala dari sleep mode, lalu kita continue lagi gamenya. Itu akan muncul persis sebagaimana kita tadi pencet home.
Jadi before kita pencet home itu yang terakhir muncul yaitu lagi. Jadi beda sama konsol lain yang emang harus load game dulu, harus nunggu dulu. Itu lama tuh. Kalau ini enaknya kayak gitu. Nintendo Switch ini dicas pakai colokan Type-C, tapi Type-C-nya juga Type-C khusus untuk ngecas Nintendo Switch, bukan Type-C untuk charging HP. Kalau dicas pakai casan HP, waktu itu dicoba dia nggak detect. Jadi di samping logo baterainya itu ada tanda X, jadi dia nggak baca untuk charger lain. Tapi harus charger khusus Nintendo Switch yang ada di dalam box bawaannya. Di dalam box bawaan Nintendo Switch juga isinya nggak ada macam-macam guys. Jadi isinya cuma Nintendo Switch, charger, sama buku-buku kecil untuk garansi sama keterangan cara pakai aja. Jadi nggak ada aksesoris apa-apa. Jadi kalau kita mau aksesoris itu harus beli terpisah. Aksesoris untuk Nintendo Switch juga macam-macam. Salah satunya yang paling berguna menurut saya itu adalah casing untuk melindungi Switch itu sendiri, dan si casing tersebut punya untuk pegangan di belakang Nintendo Switch-nya. Jadi dia nambahin tebal gitu biar pegangnya lebih mantap alias lebih nyaman untuk dipakai main game daripada bodi Nintendo Switch biasa yang emang cenderung rada flat. Aksesoris lainnya yang menurut saya juga butuh yaitu hard case. Nah, jadi udah pakai casing soft case yang karet untuk grip pegangan juga, sekaligus untuk melindungi body switch-nya. Lalu kita beli hard case untuk cover itu semua. Dan kalau udah pakai hard case itu kan ngurangin kita punya khawatir kalau switch itu terjatuh tiba-tiba atau slip dari tangan atau bagaimana gitu kan, yang enggak gitu. Tapi kalau kita pakai hard case kita otomatis lebih pede untuk masukin switch di tas, kecampur barang lain, atau kalau misalkan switchnya jatuh dari tangan itu slip, jadi lebih aman kalau kebanting. Dan juga si case hard case tersebut itu juga dilengkapi oleh lanyard tali yang bisa diselipin di tangan. So kalau itu slip dari tangan mau jatuh, tapi paling enggak si tali lanyard itu kita udah kalungin di tangan, jadi lebih enak. Dan hard case tersebut juga cukup keras guys, jadi istilahnya nggak usah khawatir kalau misalkan kebanting, asal jangan dibanting dengan sengaja ya. Hard case tersebut juga terdapat busa kecil di tengah untuk melindungi layar itu sendiri. Jadi kalau layarnya ada benturan, dia ada peredamnya di busa tengah tersebut. Dan di balik busa ini itu terdapat soket-soket kecil berukuran seperti micro SD, yaitu untuk digunakan untuk bawa game-game yang lain. Itu sampai ada 8 soket guys. Jadi misalkan kita mau kemana-mana itu nggak perlu lagi bawa box kasetnya yang gede, tapi cukup bawa kaset yang sekecil micro SD itu diselipin di tempat yang tersedia di dalam hardcase tersebut guys. So segitu aja dulu untuk review Nintendo Switch Lite kali ini. Bila ada masukan atau ada diskusi, kita bisa diskusi di kolom komentar, nanti saya jawab. Lalu bila ada ide lain untuk review barang lain, mungkin nanti juga bisa sharing di kolom komentar, bisa saya bikinkan untuk video reviewnya. Dan juga jaga kesehatan selalu guys, dan tetap berbuat baik, dan juga sampai ketemu di video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau berkenan jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video lain. Salam damai.